Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini yang terakhir adalah selanjutnya kita akan menganalisa pembiayaan untuk pengajuan pembiayaan melalui kantor kas. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi nanti misal ada pengajuan pembiayaan dari kantor kas, maka kantor kas harus membuat analisa pembiayaan yang kemudian nanti dikirim ke pusat. Oleh pusat nanti akan dicek datanya, kemudian kantor kas mengirim berkas-berkasnya yang nanti akan dicek melalui program dan melalui data yang dikirim. Misalnya nanti sesuai, layak, maka pihak pusat nanti akan meng-ACC pengajuan dari kantor kas. Setelah nanti di-ACC, kemudian kantor kas baru dapat membuat pengajuan pembiayaan melalui customer service, membuat akad, kemudian mencairkan. Sehingga karena data semuanya diakomodir oleh kantor kas, maka nanti pembiayaan itu nanti akan masuk ke kantor kas yang bersangkutan. Sehingga saat terjadi angsuran, pendapatan akan masuk ke kantor kas tersebut. Oke, kita coba. Kita masuk ke kas pungging. Sebagai contoh kita pakai kas pungging. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh kantor kas saat ada pengajuan. Setelah data-data lengkap disurvei, maka pihak kantor kas membuat analisa pembiayaan. Ini ada di menu account visor, kemudian ada di analisa pembiayaan. Nah, nanti kantor kas harus pengajuan ke pusat melalui form analisa pembiayaan ini. Saya kasih contoh, ini data sudah saya siapkan. Misal namanya ini nama baru, kemudian nomor KTP. Nomor KTP, nama ini harus sesuai dengan KTP. Karena nanti untuk pendaftaran di anggota harus sama persis. Kalau tidak sama persis, nanti saat pembuatan analisa pembiayaan akan mengalami kegagalan. Misal pengajuan 4 juta. Jangka waktu 50, kalau minggu ditulis 50 atau begitu saja, 50 minggu. Kemudian untuk jenis jaminan silahkan diisi sesuai dengan kebijakan kantornya masing-masing. Misalnya saya kasih contoh, jaminannya sepeda motor Mio 2021 misalnya. Nilai taksir katakanlah harganya 6 juta. Untuk keterangan tambahan atau on the spot, ini adalah setelah dilakukan survei oleh karyawan kantor kas atau saat wawancara, saat pengajuan. Misal punya usaha, kemudian cek lingkungan bagus, orangnya baik misalnya. Ini saya kasih contoh, ada usaha ternak ayam misalnya. Dan ada rekomendasi dari pengurus
atau anggota lain. Kemudian untuk penggunaan pembiayaan, ini adalah penggunaan dana, misalnya untuk pembelian bibit ayam. Kemudian ditentukan sekalian untuk jenis akadnya. Misalnya ini adalah pembelian, makanya akadnya adalah murabah. Kemudian untuk rincian angsuran, ini ada contohnya, misal contoh angsuran jangka waktunya 50 minggu, kemudian angsuran pokoknya misalnya angsuran pokok 80.000, kemudian margin misalnya 40.000, margin misalnya 5.000 gitu aja. Jadi makanya total angsuran per minggu sama dengan 85.000. Untuk rincian angsurannya, rincian biaya, jadi biaya timbul dari pembiayaan itu nanti apa saja, misalnya administrasi kena 40.000, kemudian materai 10.000, atau formulir misalnya, formulir dikenakan biaya 5.000, jadi total biaya 10 berarti 55. Itu. Kemudian untuk nama surveyor, nama surveyor adalah nama orang atau karyawan yang survei dari kantor kas itu siapa. Kan ada yang petugasnya yang survei ke lapangan, yang petugas siapa, mungkin didampingi oleh pusat. Nah, nanti yang mengisi ini siapa sebagai yang ditunjuk ke surveyornya siapa, nanti ditulis di sini. Misalnya contohnya di situ Irfan Noval misalnya. Kemudian kita kirim ke data pengajian ini ke pusat. Untuk melihat hasil analisa nanti di sini. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini tampilan untuk kantor kas. Ya. Nanti dari kantor kas tinggal menunggu untuk hasilnya disetujui berapa. Terus kemudian manajernya siapa, pencairannya apa. Nanti kalau misalnya disetujui, nanti manajer akan ditandatangani oleh manajer. Kalau tidak setujui, maka nanti akan ada keterangan di sini kenapa tidak disetujui. Atau dari pengajuan 4 juta, nanti dari pusat bisa saja nanti menurunkan dana menjadi 2 juta. Seperti itu. Setelah nanti ini pengajuan kantor kas disetujui oleh pihak pusat, maka nanti kantor kas harus mencetak yang namanya resume pengajuan. Nanti ada ditambahkan barcode-nya. Oke, ini cukup dulu untuk analisa dari kantor kas. Kemudian kita lanjutkan untuk menu ke kantor pusat. Untuk menu analisa atau ACC analisa yang di pusat nanti masuknya ke manajer, masuk ke disetujui analisa, review analisa. Nah, dari sini pusat bisa melihat
kantor kas mana saja yang mengajukan pembiayaan. Nanti tinggal diseleksi saja ini. Misalnya ada kantor kas yang lain yang masuk, nanti tinggal mana yang mau disetujui terlebih dahulu. Misal ini sudah dicek, ini tinggal diklik 2 kali. Nah, nanti akan kelihatan pengajuannya atas nama siapa. Kemudian jaminannya apa, nilai taksinya berapa. Nah, nanti pengajuannya disetujui berapa. Misal disetujui 2 juta. Nah, disetujui 4 juta. Nah, analisa ini siapa manajernya? Misalnya Indah ya Setiawati misalnya. Nah, nanti ada saran apa enggak dari pusatnya? Misal berkas dilengkapi misalnya, atau dan pantau angsuran setiap bulan. Ini adalah pesan dari pusat saat pusat memberikan ACC kepada kantor kas. Kemudian klik setujui, klik. Nah, sukses. Sudah setujui artinya dari pusat memberikan persetujuan untuk pembiayaan dari kantor kas. Nah, contohnya ini. Ini hasil pengajuan dari kantor kas. Nanti dari kantor kas, hasil resum ini harus dicetak. Kemudian nanti kita simpan untuk ini namanya. Barcode-nya ini nanti ini digunakan untuk pengajuan di pembiayaan. Ini dari sampai sini dari kantor kas tugasnya sudah selesai untuk memberikan ACC pengajuan kantor kas. Setelah kantor kas memberikan ACC, kita kembali ke kantor kas Pungging. Dari kantor kas Pungging, kita lihat di account officer, analisa, kita cek apakah sudah disetujui. Nah, kalau dari manajer ini sudah ada namanya seperti ini, berarti disetujui oleh kantor kas, kantor cabang, kantor pusat. Setelah ini disetujui, kantor kas berkewajiban untuk mencetak ini, nanti akan dimasukkan di berkas, disertakan dengan berkas-berkas yang lain. Ini hasil analisanya. Kemudian setelah ini dicetak, maka catat nilai barcode ini 101 100 101 006 1 2 3 4 16. Nah, setelah ini dicatat atau ini dicetak, sebenarnya ini harus dicetak. Nah, ini ada namanya. Ini akan kalau sudah cetak nanti ditandatangani oleh customer service-nya siapa, pengurus, kemudian pengawasnya siapa. Setelah ini selesai analisanya, kemudian kita akan mendaftarkan ke pembiayaan seperti biasanya, tambah. Kemudian kita cari nama nasabahnya, nama mitranya. Misal Robi Abdul Aliyah ini. Kita cari. Nah, kita masukkan. Pilih produknya murabah ini sesuai dengan analisa tadi. Plafon 4 juta. Kemudian tipe angsuran mingguan, jangka waktu 50 minggu, statusnya aktif, kode AO-nya siapa, nanti nama dari yang survei atau yang mendaftarkan di kantor kasnya, misalnya Nur Fadilah. Nah, ini harus barcode pengajuan harus dimasukkan
Kalau tidak bisa, Bapak tidak dibayar oleh cek kembali. Nah, ini harus dimasukkan yang dicetak tadi. Kita masukkan di sini, kemudian kita verifikasi data. Nah, data berhasil diverifikasi. Misal data ini nanti tidak sesuai, misal namanya tidak sesuai, atau nomor KTP-nya tidak sama, atau plafon pengajuan tidak sama, maka tidak dapat diproses. Misalnya ini saya ganti 2. Nah, ini tidak bisa. Data kalau diverifikasi karena pengajuan yang disetujui dan plafon yang disetujui tidak sama. Nah, makanya tidak mau ini. Termasuk namanya pun kalau tidak sesuai tidak bisa, karena beda pengajuan dan yang didaftarkan itu beda. Beatul Aulia, pengajuan 4 juta. Kita verifikasi, setelah verifikasi berhasil, kita simpan. Nah, sampai sini dari kantor kas untuk pengajuan pembiayaan selesai. Nanti tinggal kita melanjutkan untuk pembuatan akad, pembelian bibit ayam. Kita pilih jaminannya sudah di input misalnya, tinggal simpan. Oke, kita cetak untuk akadnya, Robi Awelia, kemudian kita cetak akadnya. Akadnya sudah muncul ya dengan nama sesuai dengan atas nama manajer. Jadi akad ini harus diserahkan ke pusat untuk ditandatangani oleh manajer. Jadi dimintakan tanda tangan ke anggotanya, kemudian nanti dikirim ke pusat untuk ditandatangani oleh manajernya. Kemudian setelah akad selesai, kita buatkan nota pencairan. Misal administrasi sekian, kemudian pilih ini, simpan, untuk cetak notanya. Setelah nota dibuat, selesai, untuk cetak jadwal angsuran, kemudian yang terakhir adalah pencairan. Menu kasir, transaksi, kemudian tinggal kita cairkan. Pencairan bisa tunai atau bisa dimasukkan ke rekening tabungan. Contohnya diambil tunai. Simpan. Yes. Nah, sampai sini pencairan pembiayaan di kantor kas selesai. Kita cek di kasbook tellernya. Nah, ini sudah terjadi. Untuk kasnya, karena kita tadi tidak ambil kas, maka jadi min 4 juta. Untuk melihat laporan, misal di pembiayaan hari ini, karena kas bombing, nah, akan melihat untuk pencairannya hari ini. Termasuk untuk laporan kantor kasnya sendiri, untuk transaksinya. Nah, ini akan terjadi seperti ini. Pendapatan ini adalah uang yang diterima oleh kantor kas, penerimaan kas, pendapatan administrasi 90 juta, asuransi 16.000, pendapatan lain-lain 10.000, totalnya 66.000, dan uang yang dikeluarkan oleh kantor kas adalah pembiayaan merubah untuk pencairan Robiatul Aulia sejumlah 4 juta. Jadi total dana yang dikeluarkan oleh
kantor kas adalah sejumlah Rp4.009.000. Termasuk pendapatan dan biaya. Nah, ini untuk pendapatan pencairan tadi masuk di pendapatan kantor kas untuk melihat perkembangan kantor kasnya masing-masing. Oke, cukup. Atau kita lihat dari analisa pembiayaan, apakah sudah dicairkan atau belum akan kelihatan di sini. Sudah dicairkan dengan nomor pembiayaan sekian. Baik, itu sudah cukup. Saya rasa sudah cukup untuk tutorial analisa pembiayaan kantor kas yang nantinya akan diajukan oleh pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.